datang di Senior 2024. Kali ini kita akan kulik tuntas terkait seni teater. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget, yang punya pengalaman banyak di bidang teater, yaitu Kak Nabila Hana. Yeay! Halo Kak Nabila. Halo. Mungkin boleh perkenalan dulu nih. Halo Sobat Elok, kenalin aku Nabila Hana Astari, biasa dipanggil Hana dari Kimia 58. Oke Kak Hana, kali ini di Seni Art 2024 episode pertama ini kita akan mengulik tuntas terkait dunia teater. Aku sendiri udah denger nih Kak Hana banyak banget pengalaman di bidang teater. Kalau boleh tahu, kira-kira Kak Hana mulai terjun di dunia teater tuh dari kapan sih Kak? Kalau dari tertariknya tuh aku sih dari SMP gitu kan ya mulai tertarik. Tapi di SMP aku nggak ada teater. Jadi terus pas nyari SMA tuh aku bahkan nyampe nyari mana sih SMA yang ada teaternya gitu. Terus tapi untungnya teater yang di dekat rumahku tuh untungnya SMA yang di dekat rumahku itu ada teaternya. Terus ya udahlah masuk situ aja gitu, dan habis itu masuk di ekskul teater pas SMA. Oke, tapi pernah ikut sanggar teater gitu gak sih Kak? Belum sih. Oh belum pernah, berarti dari SMA ya? Iya, dari ekskul aja. Alasan pertama tuh kayak pengen berkecimpung di dunia teater tuh apa Kak? Sebenarnya aku juga kaget ya, dulu tuh aku orangnya pemalu gitu, pendiam, terus takut tampil depan umum, kayak agak demam panggung gitu, terus tampil depan kelas aja aku tuh kayak keringet dingin, panas gitu kan. Tapi terus aku pas SMP itu mulai nonton drakor kan. Terus drakor nih alurnya seru-seru banget gitu, terus aktingnya juga bagus. Jadinya aku tuh tertarik. Aku tuh sampai kalau nonton drakor aku nontonnya di komputer gitu. Terus aku sampai bawa kaca. Jadi kalau ada adegan yang kocak gitu atau adegan yang ikonik, aku pause terus aku tiruin di kaca. Gitu. Oh, jadi semua tuh berawal dari nonton drakor. Tuh berarti kita nonton drakor tuh nggak cuma nonton doang, tapi kita bisa dapet seni teaternya juga ya pastinya. Pertama kali tampil tuh di mana, dan perasaannya pertama kali tampil tuh kayak gimana Kak? Pertama kali tampil, kalau buat tampil-tampil biasa mah kan di lapangan tuh, di pas latihan tuh sering tuh. Tapi kalau di panggungnya itu pas SMA kelas 10 ada deh di Jakarta, aku tuh lupa tapi di Jakarta mana gitu. Soalnya tapi jauh dari SMA aku tuh, jadi tuh nggak ada yang datang. Terus nonton aku nggak ada yang datang. Terus pengelolaan acaranya tuh juga nggak sebagus itu. Terus tempat panggungnya tuh juga nggak sebagus itu. Jadinya perasaan sebelum tampilnya sih ini deg-degan gitu, tapi pas detik-detik mau tampil doang, pas udah tampil udah biasa, udah ngalir aja gitu. Tapi perasaan setelahnya tuh kayak kurang puas gitu kan, kayak masa kayak gini doang gitu kan. Tapi jadi pengen lagi malahan. Berarti pas tampil itu tampilnya berkelompok gitu ya, teater. Kalau misalnya tampil sendiri kayak monolog gitu pertama kali di mana Kak? Waktu itu aku dapat kesempatan di Grand Indonesia, itu nama itunya Monolog Nesya se-Jabodetabek. Terus di Galeri Indonesia kayaknya. Ya gitu. Tampil di situ. Aku dengar kalau tampil monolog tuh lebih susah ya daripada teater, itu kenapa gitu Kak? Soalnya kan kalau misalnya kita berdialog tuh kan ada ininya ya, misalnya kamu nanya apa, aku tahu gitu jawabannya apa gitu. Tapi kalau monolog tuh bener-bener sendiri gitu. Kalau ngeblank udah ngeblank aja, hilang semua. Terus yang dihafalin tuh bakalan lebih banyak juga kan, karena kita ngomong terus gitu. Berarti kalau monolog tuh harus bisa berbagai sifat gitu gak sih Kak? Iya bisa berbagai juga. Karakter ya. Oh iya sih, pantesan. Terus juga Kak, kalau sampai sekarang berarti Kakak masih berkecimpung di dunia teater? Lumayan. Oke. Tapi pernah gak sih merasa jenuh, kayak pengen berhenti gitu dari dunia teater? Sebenarnya hampir setiap mau tampil tuh ya, apalagi kalau yang yang nggak prepare dengan baik gitu tuh kayak sebel gitu, terus kayak udah ini terakhir tapi enggak, masih lagi Nagih ya. Pas soalnya udah selesainya hasilnya bagus juga gitu, jadinya kayak lagi gitu. Tapi kalau misalnya pas latihannya tuh
kayak persiapannya kurang, pas itu kayak ngerasa udahan kayaknya aku udah nggak cocok di teater gitu. Langsung insecure gitu. Iya. Oh alah. Tapi selama tampil gitu ya Kak, kira-kira ada gak sih hal-hal memalukan yang pernah gak sengaja terjadi gitu pada saat tampil? Aku kalau tampil tuh pasti malahan ngambil peran-peran yang memalukan. Contohnya kayak gimana tuh? Ya jadi apa ya, pasti pokoknya kalau ngambil peran tuh selalu yang nggak yang biasa aja gitu. Mau yang misalnya dia kayak yang cengeng lebay gitu, terus atau yang centil alay gitu, atau yang jadi apa ya waktu itu, pokoknya bukan karakter-karakter yang diem yang aja. Bener. Ya, bukan yang bener. Jadi kalau menurut aku sih kalau di teater jangan mau jangan takut malu gitu. Pasti kita akan berbuat konyol, bahkan kalaupun kita jadi pohon pun itu kan konyol ya. Iya. Jadi kalau di teater mah nggak boleh takut konyol lah, nggak boleh malu-malu. Tapi peran paling aneh menurut kakak tuh waktu itu jadi apa? Apa ya? Jadi badut kali ya. Tapi itu yang monolog sih. Oke. Tapi pernah nggak sih sepanjang kakak manggung kira-kira hal yang paling memorable pas kakak tampil tuh apa? Kayaknya yang monolog itu deh, yang pertama kali banget. Itu aku benar-benar sendiri banget kan, terus pertama kali banget, terus offline juga. Itu tuh aku sampai di panggungnya itu aku kayak semenit tampil, terus aku tuh ngeblank, bener-bener ngeblank parah. Aku tuh sampai mikir gini, aduh apa aku turun aja ya dari panggung, aduh apa aku minta ulang ya, boleh nggak ya sama jurinya gitu. Aduh bener-bener nggak inget gitu. Tapi untungnya habis itu badan aku tuh inget harus ngapain gitu. Terus akhirnya keinget juga, oh iya aku harus ngomong ini gitu. Terus akhirnya berhasil juga selesai gitu loh, nggak jadi turun panggung. Terus alhamdulillah juga dapat juara 3 gitu, nggak sia-sia. Keren. Nggak ini banget gitu. Pas monolog itu tampil jadi apa? Karakternya apa aja yang dibawain? Yang pertama kali banget itu jadi anak kecil. Jadi kan temanya itu pahlawan. Aku cerita jadi anak kecil yang ibunya itu single parents gitu. Jadi kayak ibuku pahlawanku lah gitu. Jadinya aku jadi anak kecil. Oh. Wow, jadi anak kecil. Waktu itu kakak berarti umur berapa tahun? SMA kelas 11 deh kayaknya. Kelas 11 ya itu. Berani jadi anak kecil. Iya. PR banget gak sih kak? Lumayan. Pakai piyama, bawa boneka gitu. Tapi selama perjalanan menjadi seorang yang berkecimpung di dunia teater, itu kira-kira hal yang bikin up and down-nya itu apa aja kak? Kalau daunnya paling ini sih kayak nggak cocok gitu sama entah sutradaranya atau kayak pemeran lainnya gitu. Kayak misalnya aku totalitas terus mereka tuh enggak gitu, kayak itu kayak iya aja dong gitu kan. Greget ya. Terus misalnya juga sama sutradaranya misalnya dia kayak mepet-mepet gitu persiapannya, kitanya yang gregetan sendiri. Terus juga misalnya kayak sama panitia juga misalnya tuh kita kayak pernah tuh waktu itu kita pas gladi tuh nggak disediain waktu yang cukup gitu loh, malah fokusnya buat MC semua. Jadi aku agak kesel gitu. Tapi terus pas setelah tampil gitu, tampilnya bagus, terus kadang dipuji juga gitu kan, itu bikin up banget sih, bikin pede gitu, bikin merasa terapresiasi gitu ya. Oke, tapi selama kakak menjadi, kan kalau misalnya teater tuh kan banyak latihannya gitu kan ya kak. Kalau di PB sendiri suka nabrak gitu gak sih kak, dari kegiatan akademik sama latihan teaternya gitu? Kira-kira kakak time manajemennya tuh kayak gimana kak? Sebenarnya aku kalau teaternya kan juga nggak terlalu sering gitu kan ya, cuma kalau event-event aja. Terus akademik aku juga sebenarnya nggak sebagus itu. Jadi tapi paling tapi aku masih ngerjain tugas sih, maksudnya nggak ada tugas yang nggak aku kerjain. Jadi paling jawabannya ya cuma dicicil gitu. Terus kadang kalau misalnya ada kan ya tugas yang nggak bisa, maksudnya harus sekali duduk selesai gitu kan, ada yang nggak bisa dicicil. Itu paling yang ngurangin waktu istirahat gitu sih. Oh, berarti
emang kuncinya tuh nggak boleh deadliners sih ya. Iya sih, tapi kadang aku juga Iya, kebetulan aku juga. apalagi kimia setiap hampir setiap Sabtu tuh ada aja ujian. Iya, iya bener guys, itu fun fact ya teman-teman yang mau masuk kimia. Ada Kimia IPB ujian. tuh setiap Sabtu ujian ya. Hampir. Iya kan, hampir setiap Sabtu ujian. Terus kita juga punya banyak tugas. Tugasnya banyak, laprak. Bener, intinya tuh nggak boleh deadliners ya teman-teman semua. Cicil. Harus dicicil. Nah kalau sampai sekarang ini dari kakak sendiri, ada nggak sih keinginan untuk melanjutkan karir di dunia teaternya setelah lulus dari IPB ini? Sebenarnya pengen ya. Cuma kan kalau jadi pelaku seni gitu kan ini ya apa namanya, hoki-hokian terus butuh modal yang gede juga. Jadinya masih belum tahu sih. Cuma tapi aku nggak batasin diri gitu loh, nggak bakal udah berhenti gitu, nggak sih. Tapi kalau ada kesempatan yang memang bisa, kayaknya aku bakal lanjut. Berarti sebenarnya kalau aku boleh tahu di daerah kakak asli orang Bogor apa bukan? Bukan, asli mana berarti? Jakarta. Oh Jakarta. Di Jakarta tuh banyak banget gak sih kak sanggar-sanggar teater? Sebenarnya aku juga nggak terlalu explore ya. Tapi kayaknya ada sih banyak gitu. Tapi aku belum pernah ikut. Setelah ini mau nggak ikut ke teater? Ya mungkin kalau memang ada kesempatannya, terus kalau nggak nabrak gitu, nggak bentrok gitu, mau sih. Nah, tapi aku juga mau nanya deh, kira-kira di IPB tuh udah pernah tampil berapa kali? Kalau di IPB kayaknya 5 5. Yang paling berkesan tampil di acara apa kak? Yang kira-kira karakternya tuh kayak gue banget nih gitu. Kayaknya yang terbaru kemarin tuh di Hypercamp 2024. Itu kan aku juga yang bikin sendiri naskahnya. Terus ceritanya jadi jadi Drizella gitu. Ya kakaknya Cinderella. Itu tuh sebenarnya nggak gue banget juga sih. Cuma kayak seru aja meraninnya gitu. Kayak galak, marah-marah gitu. Terus gitu deh. Oh berarti kakak sendiri yang bikin naskahnya? Iya. Wow keren banget. Nah sekarang aku sebenarnya pengen minta Kak Hana untuk meragain kira-kira karakter yang Kak Hana pengen peragain, pengen dicontohin. Mungkin Kak Hana sendiri pengen nyontohin teater yang mana nih? Yang jadi hewan sih. Jadi hewan. Oke, boleh. Tapi sebelum itu aku mau minta closing statement dulu dari Kak Hana. Mungkin buat teman-teman semua di sini yang masih ragu-ragu untuk berkecimpung di dunia teater, mungkin boleh Kak Hana sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi pas aku SMA itu teaternya itu kan ini kan dia pokoknya kalau misalnya masih kelas 10 tuh ikut lombanya tuh masih yang kecil itu tadi. Tapi aku pernah datang ke kakak kelas yang lombanya tuh cukup bergengsi gitu, terus deket juga sama sekolah, terus jadi didatengin banyak orang gitu. Kan aku suka banget teater ya. Terus pas aku masuk tapi kok lombanya kayak gini doang gitu kan. Terus tapi aku bukannya malah udahan gitu masa gini doang, tapi aku pengen lagi untuk jadi ikut yang lomba yang bergengsinya itu. Nah tapi pas udah kelas 11-12 itu malahan COVID ya kan. Terus aku bener-bener sedih banget itu, aku sesedih itu. Aku sampai kayak nafsu makan. Pokoknya sedih itulah, pokoknya kayak aku selama ini bertahan tapi nggak kesampaian gitu kan. Tapi itu malah buat aku kayaknya mau balas dendam gitu kan. Jadinya aku lanjut di kuliah gitu kan. Kayaknya kalau misalnya pas kelas 11-12 itu ikut, mungkin aku udah puas jadinya nggak lanjut di kuliah gitu sih. Jadi kalau kalian suka sama sesuatu, lakuin aja gitu. Kalau misalnya emang gagal, itu belum tentu salah kalian. Jadi terus lagi berusaha lagi, pasti akan lebih baik lagi dan lebih sukses lagi. Betul. Karena sebenarnya kegagalan itu kan bisa jadi pelajaran juga ya buat kita ke depannya harus ngapain dan sebagainya lah pokoknya. Mungkin buat Kak Hana mungkin boleh dada-dada dulu ke kamera.
Oke, mungkin itu ya sharing-sharing kita pada kesempatan kali ini. Nextnya kita juga akan membawakan seni-seni yang lainnya di samping seni teater. Jangan lupa ikutin terus Seni Art 2024. Dadah! Wah, aku lagi sedih banget ngeliat tes aku kecil. Kencana, kita banget sih Mas. Kayaknya dia jodoh orang deh, bukan jodoh aku. Kencana, kamu kan juga orang.